Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di materi USPKN, part Kebangkitan Nasional. Kali ini kita bahas tentang kebangkitan nasional. Ada makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional menunjuk pada momen bangkitnya kesadaran rakyat Indonesia secara nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan yang dicita-citakan selama masa penjajahan. Kebangkitan nasional itu dimulai tahun 1908, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Periode ini disebut sebagai Kebangkitan Nasional, berakhir dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Ada sejarah kebangkitan nasional latar belakangnya, di mana macetnya ekonomi Eropa pada abad ke-15 akibat perang dan berkembangnya teknologi pelayaran menyebabkan bangsa Eropa itu melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di luar Eropa. Di mana wilayah Nusantara itu terkenal sebagai salah satu wilayah penghasil rempah-rempah menjadi tujuan ekspedisi bangsa Eropa ini. Tapi akibat persaingan antar bangsa Eropa, intensi perdagangan yang menggerakkan kedatangan bangsa Eropa itu akhirnya berubah menjadi hasrat untuk menguasai wilayah-wilayah yang mereka datangi. Bangsa Portugis yang pertama kali menguasai wilayah Nusantara, kemudian hari diambil oleh bangsa Belanda. Setelah sekian lama, kemudian menguasai wilayah Nusantara dan penduduknya, akhirnya karena alasan tertentu, pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau disebut juga politik etis. Politik etis ini ada tiga programnya, isinya itu ada irigasi, imigrasi, dan edukasi. Namun politik balas budi ini tidak berjalan untuk kepentingan rakyat ya, tapi untuk kepentingan pemerintah Belanda itu sendiri. Contohnya irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Sedangkan pengembangan pendidikan atau edukasinya itu untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil dan murah. Pengembangan pendidikan dan pembangunan sekolah-sekolah itu menjadi momentum positif bagi bangsa Indonesia. Masyarakat yang terdidik mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Mereka mengenyam pendidikan dan akan sadar nasib bangsanya, kemudian menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Tokoh-tokoh inilah yang melapori lahirnya organisasi-organisasi nasional modern, yang dimana organisasi dengan pengurus yang tetap, memiliki anggota, tujuan, dan juga program kerja. Organisasi-organisasi tersebut antara lain ada Budi Utomo yang merupakan organisasi modern pertama didirikan oleh Dr. Sutomo bersama 8 kawannya pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo ini tidak lepas dari gagasan-gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin memberdayakan rakyat pribumi itu melalui pendidikan. Budi Utomo organisasi yang sifatnya sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, Budi Utomo didirikan dengan maksud mencapai tujuan-tujuan berikut: mengembangkan sistem pengajaran berdasarkan cita-cita Dr. Wahidin, mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan, menghidupkan kembali dan melestarikan kesenian dan kebudayaan. Lalu setelah Budi Utomo ada namanya Sarekat Islam. Nah, sebelum Sarekat Islam namanya itu Sarekat Dagang Islam atau SDI. Didirikan tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Atas usulan dari HOS Cokro Aminoto, SDI ini kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1913, Sarekat Islam mengadakan kongres pertamanya di Surabaya. Hasilnya mengangkat HOS Cokro Aminoto sebagai ketuanya, di mana pada bawah pimpinannya Sarekat Islam itu mengalami perkembangan yang pesat. Faktor mendorong perkembangan pesat organisasi ini: satu, tumbuhnya kesadaran atas sebuah bangsa, terdapat sifat kerakyatan dan dasar agama Islam, meningkatnya kemampuan pedagang Islam untuk bersaing dengan pedagang dari Tionghoa. Keempat, keterlibatan dan campur tangan para ulama dalam segala kegiatan. Nah, tadi setelah SDI kemudian ganti nama jadi SI, kemudian organisasi berikutnya itu ada namanya Indis Partij atau IP. Didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912 oleh tiga serangka ya. Ini tokoh yang sangat terkenal ya, tiga serangka ini. Ada IFI, Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Surnyaningrat. Tujuan utama dari Indis Partij adalah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme sebagai dasar untuk memajukan tanah air dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Upaya yang dilakukan tiga serangkai untuk mencapai tujuannya: menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, memberantas berbagai usaha yang membangkitkan kebencian antaragama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Lalu periode 1908 sampai 1928. Nah, berdirinya Budi Utomo ini menginspirasi lahirnya berbagai organisasi modern lainnya. Muncullah berbagai organisasi ini mendorong para pemuda untuk menyatukan ide
perjuangannya. Oleh karena itu, para pemuda merencanakan suatu pertemuan akbar yang akhirnya terlaksana pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Pertemuan akbar para pemuda ini dikenal sebagai Kongres Pemuda 1, di mana tujuannya satu, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot. Di mana Kongres Pemuda 1 ini kemudian menginspirasi terbentuknya organisasi pemuda tunggal yang mewadahi semua organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, dan terbentuklah Pemuda Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Periode 1928 sampai 1945. Setelah Kongres Pemuda 2, hasrat pemuda ini untuk berjuang semakin besar ya, di mana para pemuda ini ingin melaksanakan kongres lain untuk menindaklanjuti hasil kongres pertama. Uh, niat tersebut kemudian terwujud melalui Kongres Pemuda kedua di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Jalannya kongres ini diwarnai berbagai pidato dari tokoh pemuda yang intinya menyuarakan persatuan Indonesia. Setelah berlangsung selama 2 hari, para pemuda ini kemudian menyepakati janji yang akhirnya kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini kemudian semakin mempercepat persatuan di antara para pemuda dan untuk memperjuangkan kemerdekaan secara bersama. Perjuangan dengan cara lama, yakni perlawanan fisik yang bergantung pada tokoh tertentu dan bersifat sporadis, ditinggalkan. Nah, para pemuda ini menggantinya dengan perjuangan bersama secara intelektual melalui berbagai organisasi yang ada dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil perjuangan panjangnya kemudian tercapai ya pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini ya. Untuk dari kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, sebelum dan sesudah kebangkitan nasional nanti akan kita bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.